Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman mohon maaf banget selama kurang lebih 1 minggu terakhir saya tidak membuatkan video updates untuk kalian karena saya merayakan Chinese New Year's. Dan baru kemarin lagi membuat video, itu pun di channel Altcoin Indonesia. Dan hari ini kita kembali aktif membuat video di channel Hansen Law. Dan apa mau dikata? Selama saya berlibur, justru kita melihat market mengalami koreksi yang sangat dalam. Dan bahkan kemarin terjadi semacam flush out. Altcoin drop kurang lebih 30, 40, 50% hanya dalam kurun waktu beberapa hari. Bahkan Bitcoin sempat kembali menyentuh ke area $91.000. Nah, saya tahu teman-teman banyak yang frustrasi, banyak yang kecewa, banyak yang ketar-ketir gitu ya terhadap apa yang kita lihat selama beberapa hari terakhir. Tetapi inilah salah satu alasan, bukan salah satu lagi, mungkin satu alasan paling penting kenapa saya terus mengingatkan teman-teman semua untuk tidak menyentuh yang namanya leverage. Ini mungkin sudah saya sampaikan berkali-kali selama 1 bulan terakhir. Hampir di setiap video saya ingatkan teman-teman untuk tidak menyentuh leverage. Kenapa? Karena ketika kalian menggunakan leverage dan apa yang kita lihat kemarin terjadi, kalian berpotensi terkena liquid. Nah, saya tidak mendoakan teman-teman tentunya untuk menjadi korban likuidasi, tapi saya yakin pasti akan ada. Kalau kalian merasa perlu untuk sharing, untuk curhat, silakan aja langsung ketik komentar kalian di kolom komentar di bawah. Ya, kita sama-sama menguatkan dalam kondisi market seperti ini. Nah, di video hari ini, teman-teman, kita bakalan membahas lagi in terms of price action, kira-kira nih apa yang sedang terjadi ke Bitcoin. Apakah benar kita memang sudah mengakhiri bull market kali ini dan akan kembali masuk ke bear market? Ataukah masih ada harapan bahwa kita akan breakout ke all-time high yang baru? Diikuti juga apa yang sedang terjadi di belakang layar. Kita bakalan coba bahas semua itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah teman-teman, per hari ini kita melihat global market cap crypto kembali ke angka $3,34 triliun atau naik sekitar 5,98%. Jadi terjadi rebound yang lumayan signifikan selama 24 jam terakhir. Itu juga terlihat dari performa 24 jam terakhir di top 10 coin ya, yang rata-rata hijau, kenaikannya juga ranging antara 7, sekian persen, bahkan hingga ada yang 30-an persen. Yang menjadi top performer hari ini adalah Cardano dengan kenaikan 30,78% ke $0,8. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu kalian tahu bahwa kemarin kita mendapatkan salah satu angka likuidasi terbesar sepanjang sejarah kripto. Seingat saya, angkanya ada di $2,29 miliar yang terliquid selama 24 jam. Menunjukkan betapa volatilenya market kemarin dan seberapa dalam altcoin itu mengalami penurunan. Sehingga orang-orang yang leverage long rata-rata itu kecuci semuanya. Dan bahkan sampai dengan hari ini kita juga melihat ada $563 juta yang ke liquid. 53%-nya itu datang dari arah short. Teman-teman, sekali lagi saya sangat amat tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan leverage dalam keadaan market yang volatile seperti ini. Saya sudah ingatkan ini berkali-kali, mungkin dalam 1 bulan terakhir sudah puluhan kali saya ingatkan, dan saya sangat berharap bahwa dengan saya selalu mengingatkan, ada teman-teman yang terselamatkan dari likuidasi event kemarin. Dan saya juga tidak akan sampai bosan lagi mengingatkan bahwa market belum akan berhenti untuk mendapatkan volatilitas. Sehingga kalau misalnya teman-teman memang tidak berpengalaman menggunakan leverage, kalian tidak mengerti untuk memanage resiko sebagai seorang traders, please untuk tidak menyentuh yang namanya leverage. Itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang sudah mengerti cara memanage resiko,
sudah pasti harus ada stop loss-nya, sudah harus pasti bisa mengenali apa setupnya, risk to reward ratio-nya seperti apa, baru kalian boleh mungkin menggunakan leverage. Itu pun saya sarankan untuk tidak terlalu tinggi leverage-nya. Mungkin 2-3x atau maksimal 5x itu sudah lebih dari cukup. Karena pergerakan market selama kurang lebih beberapa hari terakhir itu puluhan persen setiap harinya. Jadi tanpa leverage pun sebenarnya pergerakannya sudah sangat masif. Jadi kalau kalian tambahkan dengan leverage, tentunya resikonya jauh lebih tinggi. Oke, jadi stick to spot, teman-teman. Kalau kalian tidak berpengalaman, mainnya di spot aja, biar aman. Sekalipun kalau ada flush out lagi, ya selama kalian tidak jualan dan tidak akan ada masalah, uang kalian nggak bakalan hilang. Intinya seperti itu. Dan saya terus terang juga, ya pribadi, tentunya mengalami loss lah ya. Kita kan sama-sama menjadi investor kripto, teman-teman. Baik di spot maupun futures ya, sama-sama loss ya. Cuman bedanya kalau yang main di spot, ya kita masih bisa tinggal hold aja gitu. Selama kita yakin bahwa cycle ini masih akan berlanjut dan altcoin yang kita hold itu masih akan recover, ya permasalahannya hanya soal kesabaran aja. Jadi teman-teman ingat bahwa leverage itu adalah pedang bermata dua yang bisa sangat menguntungkan jika digunakan dengan benar, tapi juga bisa sangat-sangat berbahaya jika kalian gunakan dengan cara yang salah. Di sisi yang lain, kita melihat Fidelity itu menjual sebesar 1.760 Bitcoin. Tetapi menariknya memang tidak ada data ya untuk spot ETF yang lain. Dan rata-rata itu hold, artinya tidak ada inflow, tidak ada juga outflow. Seperti contohnya BlackRock ya, itu nge-hold aja, jadi nggak ada outflow. Sebenarnya saya bisa kategorikan ini sebagai reaksi yang cukup positif ya, dari para investor di spot Bitcoin ETF. Karena meskipun kita melihat ada semacam sell-off yang luar biasa di market, tapi rupanya banyak investor yang belinya di spot Bitcoin ETF itu tidak bergeming sama sekali dan tidak tertarik untuk jualan. Which is menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka adalah long-term holder yang tidak selalu panikan setiap kali ada koreksi 10-15%. Oke, jadi kita harapkan bahwa kita bisa kembali on track melihat spot Bitcoin ETF juga dalam keadaan inflow yang konsisten supaya kita bisa segera melihat market mengalami recovery. Dan minggu ini kita juga akan kedatangan beberapa data yang menurut saya juga cukup penting yang berpotensi menghasilkan volatility. Bahkan malam hari ini kita juga akan kedatangan JOLTS job opening. Kemudian diikuti besok dini hari akan ada FOMC member daily speak, ada ADP non-farm employment change itu besok malam, S&P Global Services PMI, ISM Non-Manufacturing PMI, dan Manufacturing Prices itu di bulan Januari akan juga dirilis besok pukul 22.00. Kemudian, hari Kamisnya akan ada data Initial Jobless Claim dan juga Continuing Jobless Claim, diikuti highlight utamanya kemungkinan di hari Jumat akan ada data NFP dan juga Unemployment Rate. Jadi minggu ini banyak sekali data labor market dari Amerika Serikat yang bakalan kita lihat dirilis. Tentunya itu juga menjadi salah satu yang sering dipantau oleh para investor untuk sedikit banyak menganalisis lah kira-kira apa yang bakalan dilakukan oleh The Fed berikutnya. Jadi saya rasa minggu ini kembali akan menjadi minggu yang cukup volatile. Terlebih lagi memang ya market masih dalam keadaan yang sangat-sangat rentan gitu ya akan adanya isu atau FAD baru. Terlebih lagi kebijakan-kebijakan yang baru diterapkan oleh Presiden Trump yang kemarin juga berhasil membuat stock market sell off ya. Dan sampai dengan hari ini sebenarnya kita juga masih melihat closing untuk stock market Amerika Serikat itu masih merah, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat daily, oh hijau. Oke, hijau closingnya, tetapi beberapa jam terakhir kita start mengalami koreksi lagi. Tapi oke lah, not too bad sebenarnya reaksi stock market Amerika Serikat kemarin setelah mendapatkan gap down yang cukup dalam ya, dari 6.000 tiba-tiba openingnya di 5.900. Nah, kemudian kita start mengalami recovery. Kita bakalan lihat bagaimana reaksi selama beberapa waktu ke depan. Ya tentunya kita harapkan bisa terus break ke all time high yang baru ya, karena kalau misalnya kita melihat S&P 500 itu koreksi dalam, ya akan sangat sulit sekali lagi bagi kita untuk mengharapkan Bitcoin bisa tiba-tiba melawan arus. So, teman-teman,
apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir? Nah, sebenarnya saya sudah pernah menyampaikan satu hal yang mungkin masih teman-teman ingat ya, karena saya melihat ada komentar-komentar yang masuk yang menyatakan hal yang sama, bahwa saya sampaikan ini sudah mungkin dari 1 atau 2 minggu yang lalu. Invalidasi dari senario bullish kita adalah kalau kita berhasil untuk closing daily candle di bawah $98.000. Oke, jika hal tersebut terjadi, saya sampaikan, maka saya akan flip biasnya menjadi bearish. Karena saya merasa jika 98.000 ini berhasil kita jebol lagi, maka ada kemungkinan bahwa yang kita lihat di sini adalah fake out. Dan itu bisa jadi berarti kita minimal akan kembali nge-retest ke kurang lebih area $90.000. So, ketika kita melihat ada satu daily candle close di bawah 90.000, keesokan harinya itulah hari di mana kita melihat flush out-nya terjadi. Spesifiknya kemarin ya, kita melihat flush out terjadi. Sebenarnya di Bitcoin itu ya pergerakannya enggak menyeramkan banget gitu ya. Kita cuma drop dari kurang lebih 108.000 sampai ke 91. Ya, itu bukan sesuatu yang baru lah. Sudah pernah kita lihat juga di bulan Desember kemarin. Kita drop dari 108 bahkan sampai ke 89. Jadi ini bukan hal yang baru gitu. Tapi yang lebih parah itu memang di altcoin. Kita dropnya 30, 40, 50%. Bahkan kalau kita tarik dari harga beberapa bulan yang lalu, sudah ada yang terkoreksi 70, 80, 90% lagi. Jadi memang gila banget pergerakan altcoin selama beberapa bulan terakhir. Tapi gilanya itu ya tidak sesuai harapan gitu. Gilanya ke bawah gitu. Kita kayak pengen gilanya ke atas gitu kan. Naik secara terus-menerus. Tapi so far itu belum terrealisasi gitu ya. Tapi saya belum putus harapan bahwa altcoin season masih akan hadir di cycle kita kali ini. Dan saya sudah jelaskan alasannya itu di video altcoin Indonesia kemarin. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa sempatkan waktu sedikit untuk nonton dulu video itu. Mungkin untuk sedikit banyak bisa mendapatkan pendapat tambahan gitu untuk keadaan market sekarang, siapa tahu bisa membantu kalian secara mental. Nah, oke, secara spesifik sekarang Bitcoin kita bahas. Tadi udah ya kita bahas in general bahwa memang ekspektasi ke kita kalau misalnya 98.000 itu kita take out, maka kita bakalan bisa mendapatkan semacam pergerakan bearish. Dan kita mendapatkan ada sell off yang tajam banget teman-teman sampai ke 91.000. Tetapi juga diikuti ada recovery yang juga tidak kalah signifikan. Bahkan bisa dikatakan recovery-nya itu jauh lebih cepat daripada sell-off-nya. Sehingga sebenarnya bagi saya ini adalah sebuah good sign gitu ya. Sebuah sign yang baik bahwa ternyata masih ada momentum yang cukup besar dari para buyers. Dan yang kedua adalah kita lagi-lagi berhasil untuk reclaim di atas angka $100.000, which is tentunya juga merupakan sesuatu yang cukup positif untuk terjadi. Nah, kalau misalnya kita lihat crypto total market cap, maka kita bisa melihat bahwa sekarang itu kita berada di area yang cukup crucial, di mana area ini sebelumnya merupakan area major resistance, teman-teman. Jadi, in the short term, kita sebenarnya bisa expect bahwa akan ada semacam pullback terlebih dahulu terjadi ke Bitcoin. Saya tidak expect mungkin ini akan langsung terjadi di sini. Ekspektasi saya secara pribadi mungkin adalah kita akan bergerak sedikit choppy dulu. Nah, kemudian ke atas sedikit, dan barulah kita akan start untuk mendapatkan koreksi besar tersebut. Mungkin akan terjadi selama beberapa hari. Nah, yang kita harapkan terjadi, teman-teman, adalah kita bisa melihat Bitcoin mengalami konsolidasi di sekitaran area 103 sampai ke kurang lebih $99.000. Karena jika itu yang terjadi, maka sekali lagi itu adalah clue dari market bahwa oke, kita sepertinya akan bersiap lagi untuk mengalami rally ke atas. Nah, perlu kalian ingat teman-teman bahwa kita itu baru mendapatkan satu gitu ya daily candle yang close di atas area 100.000 lagi. Jadi sebenarnya belum banyak indikasi yang menunjukkan bahwa kita sudah firm berada di atas angka 100.000. Yang kita tidak harapkan terjadi adalah
bahwa kita kembali bisa reclaim di bawah $98.000 dan kemudian start mendapatkan konsolidasi. Nah, jika ini yang terjadi, sekali lagi teman-teman, maka ini berarti adalah clue bahwa justru area 100.000 ini lagi-lagi proof to be resistance dan kita melihat ini sebagai sebuah fake out. Jadi pergerakan Bitcoin selama beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan at least itu akan sangat-sangat penting untuk kita pantau, dan saya sih secara pribadi merasa bahwa harusnya dengan adanya recovery yang sekencang ini, kita bisa mendapatkan ada follow up momentum ke atas. Minimal untuk kembali nge-retest ke sekitaran area $106.000. Nah, tetapi itu mungkin akan terjadi setelah kita mendapatkan konsolidasi selama beberapa hari, which is adalah sesuatu yang cukup positif jika kita bisa lihat terjadi ke Bitcoin. So, kesimpulannya teman-teman, in the short term, ekspektasi saya adalah kita akan stuck di kurang lebih range 103 sampai ke kurang lebih $99.000, di mana kita kemungkinan akan mendapatkan pergerakan yang cukup choppy di sekitaran area di sini. Dan barulah, kalau misalnya kita mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang selama beberapa hari, kemungkinan kita akan bisa melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya nyampe ke sekitaran area $106.000. Nah, invalidasi dari skenario bullish ini sekali lagi adalah jika kita sampai berhasil untuk at least close di bawah 99.000 dan kemudian start mendapatkan semacam bearish continuation pattern, itu adalah pertanda dari market bahwa kita sepertinya memang belum siap untuk mendapatkan rally lebih tinggi, dan minimal kita akan kembali nge-retest ke area trendline ini yang sekarang berada di kurang lebih area $94.000. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah apakah berarti kita sekarang sudah masuk ke bear market? Saya sih masih argue atau memberikan pendapat bahwa menurut saya sih belum, teman-teman. Menurut saya sih kita belum ketemu dengan top, oke? Dan kita masih akan melanjutkan bull market kali ini. Cuma memang sekarang kita sedang mencoba untuk flush out dulu orang-orang yang menggunakan leverage. Dan setelah kita selesai konsolidasi di sini, kita masih akan melanjutkan kenaikan. Ingat teman-teman, bahkan yang kita lihat di sini saja, itu adalah konsolidasi selama 6-7 bulan. Dan berakhir pada breakout ke atas. Dan sekarang kita baru mendapatkan konsolidasi selama kurang lebih 2-2,5 bulan. So, saya rasa ya harusnya ya, cepat atau lambat kita akan bisa kembali melihat Bitcoin untuk break ke area all-time high yang baru. Karena tos kita belum mendapatkan ada indikasi sama sekali bahwa kita telah kembali masuk ke bear market, teman-teman. Secara struktur pun kita masih mendapatkan struktur yang bullish. Oke, kalian tinggal zoom out saja untuk mengetahui hal tersebut. Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa ini sudah masuk ke bear market, sedangkan kita masih terus-menerus membentuk yang namanya higher high dan juga higher low. Yang meskipun kita mendapatkan ada kesulitan di sekitaran area di sini, tetapi belum ada indikasi secara teknikal yang menurut saya dengan sangat kuat menyatakan bahwa kita sudah akan kembali masuk ke bear market. Gitu ya. Terus saya rasa itu aja sih yang mau sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.